Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6126. Setelah meninggalkan kediaman Pangeran Chen, Lin Bai kembali ke istana Tian Suizong. Selama beberapa waktu berikutnya, Lin Bai beristirahat di istana sambil menunggu kabar dari Zhao Xingxi. Namun, pada saat yang sama, Lin Bai juga menanyakan kabar Leng Xingguang. Apakah Leng Xingguang belum tiba di ibu kota kekaisaran? Lin Bai mengerutkan kening, dan menghitung hari, kurang dari setengah bulan sebelum ulang tahun ke-10.000 Kaisar Chu, dan sekte serta keluarga yang datang ke ibu kota kekaisaran untuk merayakan ulang tahunnya telah tiba satu demi satu. Lin Bai dan Leng Xingguang sepakat untuk bertemu di ibu kota kekaisaran. Hari ini, belum ada kabar tentang Leng Xingguang di ibu kota kekaisaran. Qiao Mo dan Qin Yao datang ke halaman Lin Bai bersama-sama. Saudara Sengzi, selama ini, surat undangan yang diterima dari sekte hampir menumpuk seperti gunung. Qiao Mo meletakkan setumpuk surat undangan di depan Lin Bai. Sejak Lin Bai menunjukkan penampilan agungnya di luar ibu kota kekaisaran, semua keluarga di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran mengirimkan surat undangan satu demi satu. Mereka hanya ingin mengundang Lin Bai ke jamuan makan, agar hubungan mereka semakin erat. Tidak apa-apa, Lin Bai menggelengkan kepalanya, tidak berniat memperhatikan keluarga dan sekte-sekte ini. Qin Yao mengangguk dan berkata, sekte-sekte di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran tidak perlu diganggu, tetapi kami rasa perlu memberitahu kakak senior Sengzi tentang surat undangan dari beberapa sekte. Lin Bai penasaran, sekte mana? Qin Yao mengambil beberapa undangan dari tumpukan surat undangan, sekte dan keluarga di negara Ceh. Dapat mengabaikannya untuk sementara waktu, tetapi beberapa sekte dan keluarga harus mengabaikannya. Misalnya, surat-surat undangan ini. Lin Bai mengambil surat undangan dari tangan Qin Yao, membukanya, matanya melebar, dan ada sedikit kejutan di ekspresinya. Pada saat ini, suara penjelasan Qin Yao juga terdengar, surat-surat undangan ini semuanya berasal dari kekuatan puncak dunia iblis. Sekte yang makmur di wilayah selatan adalah yang pertama mengirim surat undangan. 4 sekte paling makmur di wilayah selatan, yaitu sekte perbatasan selatan Chonggu, Sanhaizong, Manzong, dan Wuzong, semuanya berharap dapat mengundang saudara Sengzi ke jamuan makan. 4 sekte paling makmur di wilayah utara, yaitu sekte pemurnian ilahi, sekte pemurnian jiwa, sekte pemurnian mayat, dan klan Dao Surgawi, juga berharap dapat mengundang saudara Sengzi ke jamuan makan. 4 kekuatan besar di wilayah barat, sekte iblis pedang terbang, sekte boneka iblis, kerajaan naga laut pasir, dan sekte 5 elemen, juga telah mengirimkan surat undangan. Qin Yao berhenti sejenak, lalu melanjutkan, 4 kekuatan terkuat di wilayah timur kita, sekte 7 malam, sekte Kitian, dan gunung Wansheng juga telah mengirimkan surat undangan. Melihat 15 surat undangan di tangannya, Lin Bai sedikit gelisah. Lin Bai tidak ingin mengurus sekte-sekte teratas di dunia iblis, jadi dia bisa mengabaikan mereka. Namun, kekuatan-kekuatan besar di dunia iblis ini adalah penguasa di wilayah masing-masing. Jika Lin Bai tidak mau mengurus mereka, itu akan sedikit berlebihan. Setelah membaca 15 surat undangan, Lin Bai menggelengkan kepalanya, apa rencana sekte ini? Qin Yao berkata, surat undangan itu dikirim ke istana kita, dan sekte ini juga sangat pusing karenanya. Sekte ini bermaksud untuk mengizinkan kakak Sengzi pergi ke perjamuan, dan juga mencari lebih banyak kesempatan bagi sekte untuk berkumpul bersama. Tapi Zhongmen juga sangat khawatir. Mereka rela membayar harga yang sangat mahal untuk merebut kakak Sengzi dari Zhongmen. Itulah mengapa Zhongmen juga sangat sulit diatur sekarang, dalam dilema, jadi Zhongmen tidak memaksa kakak Sengzi untuk menghadiri jamuan makan. Qiao Mo berkata kepada Lin Bai, kurasa maksud Zhongmen adalah, mendengarkan pengaturan kakak Sengzi sendiri. Jika kau ingin berpartisipasi, kau bisa berpartisipasi. Jika kau tidak ingin pergi, Zhongmen tidak akan memaksamu. Lin Bai menimbang 15 surat undangan di tangannya, dan pergi ke salah satunya. Jika dia tidak pergi ke yang lain, dia akan menyinggung orang lain, jadi dia tidak pergi ke semuanya. Tapi jika tidak pergi ke semuanya, itu akan tampak terlalu tidak sopan. Apapun itu, sekte dan kekuatan ini adalah penguasa di wilayah masing-masing. Jika mereka tidak menunjukkan muka seperti ini, mereka pasti juga merasa bersalah di hati mereka. Hei, Lin Bai merasa cemas, Yang Mulia Chen Wang dan Zhao Yuxi benar, masalah datang bertubi-tubi, tidak akan berlalu, tidak akan berlalu. Tapi sekarang tinggal kurang dari setengah bulan lagi untuk merayakan ulang tahun Kaisar Chu, dan setengah bulan tidak cukup waktu untuk menghadiri jamuan makan setiap hari. Lin Bai berkata, baiklah, aku punya rencana sendiri untuk masalah ini, kalian tidak perlu khawatir. Atur 2 hal untukmu.
Qiao Mo dan Qin Yao segera bersemangat, silakan beri perintah, kakak senior Sengxi. Lin Bai berkata, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memesan kamar pribadi untuk saya selama setengah bulan di Gedung Abadi, dan saya akan mengundang 15 kekuatan besar untuk datang sebagai tamu. Mereka mengirim surat undangan, tapi aku tidak datang. Sekarang aku berinisiatif mengundang mereka, ini sebagai permintaan maaf. Lagi pula, mereka semua adalah tokoh terhormat di dunia iblis, jadi kita tidak bisa membiarkan mereka terlalu kehilangan muka. Qiao Mo dan Qin Yao mengangguk berulang kali. Lin Bai melanjutkan, kedua, kalian pergi dan bantu aku mencari tahu apakah kekuatan dari wilayah Qitianzong, Siwe Qianzu Feng Shui Mountain Villa, telah mencapai ibu kota kekaisaran. Jika Feng Shui Villa telah tiba di ibu kota kekaisaran, tanyakan kepada putra suci mereka, Leng Xingguang, di mana dia sekarang. Qiao Mo dan Qin Yao terus setuju, kita akan melakukannya sekarang. Selanjutnya, Lin Bai perlu mengundang 15 anggota kekuatan puncak keperjamuan, jadi tentu saja dia tidak punya waktu lain untuk mencari jejak Leng Xingguang. Kebetulan murid-murid Sekte Tianshui tidak ada kegiatan dalam waktu dekat, jadi biarkan mereka yang mengurusnya. Saat itu juga, pelayan di istana Tianshuizong datang untuk melapor, sampaikan kepada Tuan Lang, putra Chen Yule ingin bertemu Anda di luar halaman. Saudara Chen ada di sini. Lin Bai tersenyum dan berkata, silakan masuk. Tak lama kemudian, Chen Yule berjalan ke halaman Lin Bai, dan Lin Bai memerintahkan, kemarilah, sajikan teh. Chen Yule buru-buru berkata, saudara Lin, tidak perlu. Apa gunanya minum teh? Mari kita pergi ke bar. Aku sudah memesan jamuan makan di Gedung Abadi. Saudara Meng dan saudara Ni sudah menunggu di Menara Abadi, mari kita pergi juga. Lin Bai terkejut sejenak, tetapi dia tidak menyangka Chen Yule datang untuk mengundang Lin Bai ke jamuan makan. Melihat ekspresi terkejut Lin Bai, Chen Yule tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa surat undangan saudara Lin pasti menumpuk seperti gunung selama ini, jadi aku tidak mengirim surat undangan, tetapi datang ke sini untuk mengundang. Saudara Lin, apakah kau tidak ingin menunjukkan wajahmu? Lin Bai tersenyum kecut, kakak Chen yang berinisiatif mengundang, berani-beraninya Lin tidak tahu cara menyanjungmu. Ayo pergi. Lin Bai memanggil Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya, lalu menuju Menara Abadi. Saat lampion pertama kali dinyalakan, ibu kota kekaisaran terang benderang, seolah-olah siang hari. Sebagai salah satu restoran terbaik di ibu kota kekaisaran, Menara Abadi telah menarik banyak prajurit dari dunia iblis karena ulang tahun Kaisar Chu, sehingga bisnis Menara Abadi berkembang pesat. Jika bukan karena beberapa kekuatan di ibu kota kekaisaran, tidak mungkin untuk memesan tempat duduk di Gedung Abadi pada saat ini. 6127. Gedung Abadi. Kerumunan orang seperti sebuah kota, dan para pendekar dari berbagai lapisan masyarakat dari seluruh dunia berkumpul di sini untuk mengagumi kemakmuran ibu kota kerajaan Chu dan mencicipi makanan dan anggur lezat kerajaan Chu. Ketika Lin Bai, Chen Yule, dan para murid Sekte Tianshui muncul berdampingan di depan Menara Abadi, hal itu segera menimbulkan kehebohan. Itu putra keluarga Chen, dan Lin Bai, putra Sekte Tianshui. Itu Tuan Serigala. Dia putra suci Sekte Tianshui, Langhou Negara Chu, Lin Bai. Aku benar-benar tidak menyangka Tuan Serigala masih memiliki penampilan tertinggi. Reputasi Lin Bai di ibu kota kerajaan sudah hebat, dan menjadi lebih terkenal lagi setelah penampilan tertingginya terungkap beberapa waktu lalu. Semua orang tahu bahwa Lin Bai memiliki masa depan yang menjanjikan, dan semua orang ingin menjalin hubungan dengan Lin Bai. Dari pintu masuk Gedung Abadi ke ruang pribadi Gedung Abadi, Lin Bai dan Chen Yule berjalan tanpa henti selama setengah jam dalam jarak pendek hanya 1000 meter. Di sepanjang jalan, entah berapa banyak prajurit yang datang untuk mengobrol dengan Lin Bai. Lin Bai tidak lelah dengan keributan itu, jadi dia tidak bisa begitu saja memanggil mereka kembali dengan suara dingin. Saling dorong dan membuat gaduh, Lin Bai, Chen Yule, dan yang lainnya berjalan selama setengah jam sebelum mereka sampai di ruangan pribadi yang telah dipesan Chen Yule. Di ruangan pribadi itu, Tian Jiao dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu, Yi Song dari sekte Tianxian, Sui Modan dari sekte Danxia, A Huang Qingyun dari istana teratai suci, dan bahkan Qian Traces dari keluarga Qian semuanya ada di sini. Di antara Tian Jiao wilayah timur, Meng Qinxian dari Fan Tianzong, Nisang dari Bai Tianzong, Yi Heze dari sekte Ding Tianjian, kakak beradik Lu Qingjun dan Lu Lingjun dari Kijue Cheng, Saintes dari Xingzong Monan, Saintes dari sekte Bulan Li Xuan Qiu, semuanya juga ada di tempatnya. Selain itu, murid inti dan anggota klan dari berbagai sekte dan keluarga juga tiba satu demi satu.
Hampir tidak ada kursi kosong di ruangan pribadi yang besar itu. Saudara Lin ada di sini. Aku telah melihat Tuan Serigala. Aku telah melihat Tuan Serigala. Meng Qinxian, Yi Heze, dan yang lainnya menyambut Lin Bai dengan hangat, sementara para junior dari sekte dan keluarga lain berdiri dan memberi hormat satu persatu. Lin Bai tersenyum kecut, memberi isyarat bahwa semua orang tidak perlu terlalu sopan, lalu duduk bersama Chen Yule. Setelah Chen Yule duduk, dia berkata, semua orang tidak melihat pertempuran di lantai bawah tadi, dan orang-orang yang datang untuk mengobrol hampir akan menghalangi menara abadi sampai mati. Seandainya bukan karena anak laki-laki dari gedung abadi yang membuka jalan, kita mungkin masih terjebak di lobi gedung abadi. Yi Heze berkata sambil tersenyum, saudara Lin awalnya adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki kesombongan tak tertandingi di wilayah negara Chu, dan sekarang dia telah menunjukkan penampilan tertingginya, jadi wajar jika dia menjadi terkenal. Lu Qingjun berkata, dalam beberapa waktu ke depan, saudara Lin mungkin akan menerima sejumlah surat undangan yang tidak diketahui, yang cukup untuk membuat saudara Lin sibuk. Huang Qingyun tertawa pelan, itulah penampilan tertinggi. Sejak zaman dahulu di alam iblis, hampir semua pendekar dengan penampilan tertinggi dapat dihitung dengan satu tangan. Monan, saintes dari Sekte Bintang, berkata sambil tersenyum, bukan begitu, bahkan leluhur Sekte Bintang kita meminta saya untuk lebih sering bertemu saudara Lin untuk membangun hubungan. Meng Qinxian menyeringai, mungkinkah Xingzong bermaksud untuk menjadi mertua Tian Suizong? Monan, saintes dari Sekte Bintang, tersipu malu, dan menatap tajam Meng Qinxian, jika kau tidak bicara, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Hahaha, begitu ucapan ini keluar, hadirin tertawa terbahak-bahak. Lin Bai tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya berulang kali, jangan mengolok-olokku, semuanya, aku sudah kesal dengan masalah ini. Semua orang berpikir bahwa Lin Bai menunjukkan penampilannya yang luar biasa, menjadi terkenal di seluruh dunia, dengan pemandangan yang tak terbatas dan kemegahan yang tak tertandingi. Tetapi hanya Lin Bai, yang benar-benar memiliki penampilan luar biasa, yang mengetahui krisis dan niat membunuh yang tersembunyi di baliknya. Sama seperti yang Lin Bai diskusikan dengan Zhao Yuxi dan Yang Mulia Chen Wang sebelumnya. Jika Lin Bai bersedia bergabung dengan suatu kekuatan, kekuatan itu pasti akan mendukungnya, tetapi pada saat yang sama juga akan menyinggung kekuatan musuh lainnya. Misalnya, Tian Suizong dan Tian Dimen. Lin Bai adalah putra suci Sekte Tian Sui, jadi tentu saja tidak mungkin untuk berganti sekte dan bergabung dengan Sekte Tiandi. Dan Tian Suizong dan Tian Dimen adalah musuh bebuyutan. Tentu saja, Tian Dimen tidak ingin melihat Lin Bai tumbuh dewasa di Tian Suizong tanpa insiden. Seorang tokoh tertinggi yang telah dewasa jelas merupakan krisis besar bagi Tian Dimen. Mungkin, Tian Dimen akan mengambil risiko dan membunuh Lin Bai. Misalnya, wilayah timur dan utara alam iblis. Gesekan perbatasan antara wilayah timur dan wilayah utara semakin memanas. Kali ini, pada hari ulang tahun Kaisar Chu, wilayah utara melibatkan banyak prajurit yang datang ke perbatasan wilayah timur. Niat mereka tidak diketahui, tetapi mereka jelas bukan orang baik. Jika Lin Bai bergabung dengan kekuatan apapun di alam iblis timur, ini pasti sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh para pendekar di wilayah utara. Lagi pula, ketika Lin Bai dewasa, akan ada Perdana Menteri tertinggi yang duduk di alam iblis timur, dan para pendekar dari wilayah utara tidak boleh berani bertindak gegabah. Wilayah utara telah merencanakan selama puluhan ribu tahun untuk merencanakan sesuatu bagi wilayah timur. Mereka pasti tidak akan mau mengganggu rencana tersebut saat ini, apalagi melepaskan kesempatan besar ini. Beberapa orang bersukacita, yang lain berduka. Beberapa orang mendapatkan penampilan tertinggi, jadi mereka tentu saja bahagia di dalam hati mereka. Seseorang yang belum mendapatkan penampilan tertinggi pasti menyimpan rasa kesal di dalam hatinya, dan pada saat yang sama pasti khawatir. Huang Qingyun dari Istana Teratai Suci berkata dengan ringan, sungguh mengkhawatirkan. Sekte Tian Sui tidak mampu melindungi saudara Lin. Meskipun saudara Lin memiliki penampilan yang luar biasa, di mata 16 kekuatan besar di dunia iblis, dia tidak diragukan lagi hanyalah seorang anak kecil yang memegang emas dan melewati daerah pusat kota. Bagaimana mungkin? Itu tidak menarik perhatian. Qian Hen, putra suci keluarga Qian, berkata, Nona Huang benar, Sekte Tian Sui tidak dapat melindungi saudara Lin masih perlu membuat rencana sejak dini. Meng Qinxian bertanya dengan bodoh, rencana apa? Qian Hen berkata sambil tersenyum, tentu saja, sebelum saudara Lin sepenuhnya dewasa, dia membutuhkan kekuatan untuk memberinya perlindungan. Jika tidak, saya khawatir sebelum saudara Lin bangkit,
kekuatan lain akan menyerang secara diam-diam dan membunuh saudara Lin di masa kecilnya. Meng Qinxian tiba-tiba menyadari sesuatu, dan bertanya kepada Lin Bai, "Saudara Lin, apakah dia punya ide sendiri? Mengapa kau tidak datang ke Tianzong kami? Hehe." Huang Qingyun tertawa, "Saudara Meng, jangan pernah berpikir tentang Tianzong, kecuali itu kekuatan yang kuat, tidak ada yang bisa menahan saudara Lin." Meng Qinxian menyeringai dan berkata, "Begitu, aku hanya bercanda." Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku belum memikirkan masalah ini, mari kita bicarakan nanti. Bukankah kita di sini hari ini untuk mengundang guru?" Meng Qinxian mengubah topik, "Saudara Lin, mengapa kau tidak mengundang kami untuk bergabung denganmu ketika kau membuat keributan besar di hutan pinggiran timur?" Lin Bai berkata dengan tenang, "Masalah ini terkait dengan urusan internal Chu. Semakin sedikit orang yang ikut campur, semakin baik. Jika kalian ikut campur tanpa alasan, itu hanya akan membuat semuanya semakin rumit." Meng Qinxian mulai bercanda, "Kalau begitu aku tidak peduli, lain kali ada hal menyenangkan seperti ini, kalian harus memanggilku." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Pasti begitu." Qian Hen tersenyum, "Bukankah acara serunya akan dimulai setengah bulan lagi?" Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menatap Qian Hen. Qian Hen berkata sambil tersenyum, "Setelah setengah bulan, hari ulang tahun Kaisar Chu akan membuka dunia perburuan." 6128. Setengah bulan kemudian, pada hari ulang tahun Kaisar Chu, dunia perburuan akan dibuka. Qian Hen berbicara tentang dunia perburuan, baik disengaja maupun tidak, yang membangkitkan perhatian dan minat semua orang yang hadir. Qian Hen menambahkan, spesies alien prasejarah dan liar di dunia perburuan adalah harta karun langka di dunia. Baik digunakan dalam alkimia, pemurnian peralatan, pemurnian obat, kultivasi, semuanya memiliki manfaat luar biasa. Menurut aturan setiap ulang tahun Kaisar Chu, para pendekar yang memasuki dunia perburuan untuk berburu, selama mereka berhasil memburu mangsa, mereka dapat memilih 3 mangsa lain untuk diambil dari mangsa yang mereka buru. Kalian semua adalah orang-orang sombong dari sekte-sekte teratas yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kaisar Chu. Ketika dunia perburuan dimulai, kalian pasti akan diundang untuk berburu spesies alien. Ketika waktunya tiba, akankah Lezi segera datang? Aturan dunia perburuan agak berbeda dari Taman Perburuan Dongtian dan Taman Perburuan Nantian. Mangsa yang diburu di Taman Perburuan Nantian adalah milik keluarga kerajaan, dan setelah perburuan selesai, mangsa tersebut harus diserahkan kepada keluarga kerajaan. Terakhir kali saya berpartisipasi di Taman Perburuan, itu juga karena taruhan dengan putra suci Sekte Abadi, jadi Kaisar Chu setuju untuk memberikan mangsa kepada Lin Bai. Pada masa normal, semua tim pemburu yang berpartisipasi di Taman Perburuan tidak diizinkan untuk membawa mangsa mereka secara pribadi. Dunia perburuan berbeda, karena dunia perburuan hanya akan dimulai ketika ada peristiwa penting di negara Chu, dan hanya akan dibuka sekali dalam ribuan tahun atau bahkan 10.000 tahun. Itulah mengapa Kaisar Chu mengizinkan semua prajurit yang berpartisipasi dalam perburuan di dunia perburuan untuk membawa pergi 3 spesies alien. Qian Hen berkata sambil tersenyum, alasan mengapa ulang tahun Kaisar Chu menarik begitu banyak prajurit dan sekte teratas adalah karena status Chu di dunia iblis, dan ketika Kaisar Chu ingin merayakan ulang tahunnya, sekte-sekte teratas dan sekte-sekte paling makmur akan datang ke sini untuk merayakan ulang tahunnya. Petik 2. Dan yang kedua, adalah karena spesies alien di dunia perburuan, semua sekte yang datang untuk merayakan ulang tahun mereka akan memburu mangsa mereka dengan sekuat tenaga, untuk merebut mangsa yang paling mereka butuhkan. Qian Hen berhenti sejenak, lalu bertanya kepada para santo yang hadir, "Saya percaya bahwa para santo di sini, kecuali saudara Lin, yang sangat sibuk di dunia ini, leluhur sekte lainnya telah memberikan daftar itu kepada kalian, bukan?" Lin Bai terkejut sejenak, tidak tahu apa maksudnya. Daftar apa? Lin Bai, yang penasaran, memandang para santo dan santo yang hadir. Semua orang suci dan para santo yang hadir terdiam dan sedikit menundukkan kepala, tampaknya menyetujui pernyataan Qian Hen. Meng Qinxian menyeringai dan berkata, "Oh, tidak ada yang sulit untuk dikatakan tentang ini. Karena semua orang tidak mau mengatakannya, izinkan saya mengatakannya. Setengah bulan yang lalu, leluhur Sekte Fantian saya memberi saya daftar spesies alien yang harus diburu. Ada total 10 spesies, selama 2 atau 3 spesies diburu. Dalam daftar ini, mereka adalah 9 burung pipit meter, ular naga pembalik, ular kuno petir, kelabang surgawi 1000 bilah." Meng Qinxian langsung menyebutkan daftar yang disiapkan untuknya oleh leluhur sekte,
dan menambahkan, hanya dengan mendengar nama-nama ini, Anda tahu bahwa spesies alien ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika Anda berada di dunia perburuan pada saat itu, saya akan berada dalam masalah. Pastikan untuk menghadapi mereka. Datang untuk menyelamatkan. Setelah Meng Qinxian menyebutkan daftar itu, dia juga meminta bantuan dari luar negeri. Jika dia mengalami kesulitan di dunia perburuan, dia juga berharap Lin Bai dan yang lainnya akan membantunya. Melihat Meng Qinxian begitu tenang, para santa dan putri dari sekte lain juga ikut berbicara. Chen Yule berkata, keluarga Chen juga memberi saya sebuah daftar, yang mencatat lebih dari 20 jenis spesies alien. Aku berharap setelah memasuki dunia perburuan, aku bisa berusaha sebaik mungkin untuk menemukan spesies alien ini dan memburunya. Lebih dari 20 spesies berbeda ini adalah Chen Yule juga menyebutkan nama-nama spesies yang berbeda. Lin Bai mendengarkan dengan tenang, dan dengan teguh mencatat nama-nama spesies yang berbeda itu dalam hatinya. Monan, saintis dari Sekte Bintang, juga tersenyum dan berkata, Sekte Bintang juga memberiku daftar, dan ada lebih dari 10 spesies berbeda di dalamnya, yaitu Li Xuanqiu, saintis dari Sekte Bulan, berkata, Sekte Bulan juga serupa, dan telah menyiapkan lebih dari 10 spesies berbeda, di antaranya Yi Heze, Lu Qingjun, Ni Sang, Yi Song, Sui Modan, Huang Qingyun dan yang lainnya semuanya berbagi daftar alien yang akan diburu dan dibunuh, dan semua orang bertukar informasi. Hanya Lin Bai yang sendirian. Tian Suizong tidak memberi Lin Bai tugas apapun. Mungkin juga karena mereka sibuk mengejar Xia Jingzi selama periode ini, dan para leluhur sekte Tian Sui tidak punya waktu untuk terganggu, jadi mereka tidak menyebutkan masalah ini untuk sementara waktu. Qian Hen ia diam-diam menghafal daftar spesies heterogen yang dibutuhkan oleh semua sekte yang hadir, dan berkata sambil tersenyum, sepertinya spesies heterogen yang dibutuhkan oleh sekte kita tidak tumpang tindih. Kita bisa bekerja sama. Yi Heze mengerutkan kening dan bertanya, kerja sama. Bagaimana cara bekerja sama? Qian Hen berkata, seperti yang dikatakan kakak Meng barusan, kita bisa membentuk aliansi ofensif dan defensif. Jika kita mengalami kesulitan di dunia perburuan, setiap orang harus berani membantu. Yi Heze sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, lalu bertanya, jika demikian, apakah Kaisar Chu akan mengetahui bahwa kita curang? Qian Hen tersenyum dan berkata, tidak, sebenarnya, kita tidak hanya memiliki aliansi ofensif dan defensif, tetapi wilayah lain juga memiliki hal yang sama. Misalnya, prajurit utara akan bekerja sama dengan prajurit utara, prajurit selatan akan bekerja sama dengan prajurit selatan, dan prajurit barat akan bekerja sama dengan prajurit barat. Semua orang ingin mendapatkan lebih banyak spesies alien di dunia perburuan. Lagi pula, di seluruh dunia iblis, hanya dunia perburuan Chu yang memiliki jumlah spesies alien terbesar, dan nilainya sangat tinggi. Dunia perburuan hanya terbuka sekali setiap 10.000 tahun, jadi semua orang sangat menghargai kesempatan ini. Yi Heze mengangkat alisnya dengan gembira, dan berkata, semuanya, jika aliansi ofensif dan defensif tidak dianggap curang, maka metode saudara Qian juga dianggap baik. Saya tidak tahu apa pendapat kalian. Meng Qinxian menyeringai dan berkata, aku tidak keberatan, aku sudah mengatakannya tadi. Jika aku mengalami kesulitan di dunia perburuan, aku meminta kalian untuk datang membantuku. Sekarang adalah waktu terbaik untuk memiliki aliansi ofensif dan defensif ini. Sesuatu telah terjadi. Monan, saintis dari Sekte Bintang, juga berkata, aku adalah murid Sekte Bintang yang tidak terlalu mahir dalam bertarung. Jika aku bisa mendapatkan bantuan kalian, itu akan sangat bagus. Saintis dari Sekte Bulan, Li Xuanqiu, juga berkata, Sekte Bulan mirip dengan Sekte Bintang. Murid-murid sekte ini tidak terlalu mahir dalam bertarung. Mangsa di dunia perburuan mungkin sulit didapatkan. Jika kalian dapat membantuku, Sekte Bulan akan sangat berterima kasih. Lu Qingjun juga tersenyum dan berkata, aku tidak keberatan. Lagi pula, para pendekar di wilayah utara, selatan, dan barat semuanya memiliki aliansi. Bagus jika kita juga memiliki aliansi. Chen Yule tersenyum dan berkata, aku juga tidak keberatan. Sui Modan, Huang Qingyun, Yi Song, Lu Qingjun, dan yang lainnya semuanya menyatakan bahwa mereka tidak keberatan dan bersedia bergabung dalam aliansi ofensif dan defensif ini. Qian Hen menatap Lin Bai sambil tersenyum, Saudara Lin, bagaimana menurutmu? Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku belum tahu apakah aku ingin berpartisipasi dalam perburuan di dunia perburuan. Jika ya, tentu saja aku akan ikut. Qian Hen berkata sambil tersenyum, kalau begitu,
mari kita hitung saudara Lin dulu, dan kita yang sedikit akan membentuk aliansi ofensif dan defensif di dunia perburuan. Kuharap semua orang tidak akan meninggalkan aliansi hari ini. Ayo, bersulang. Qian Hen mengangkat gelas anggurnya sambil tersenyum, Chen Yule, Lin Bai, dan yang lainnya juga berdiri satu persatu, mereka mengangkat gelas anggur mereka, dan meminumnya sekaligus. Dengan demikian, aliansi ofensif dan defensif dunia perburuan pun terjalin. 6129. Di Gedung Abadi, Lin Bai, Meng Qinxian, dan yang lainnya berkumpul, terutama untuk menanyakan situasi pertempuran di pinggiran timur pegunungan dan hutan, dan untuk membahas aliansi ofensif dan defensif di dunia perburuan. Seperti yang dikatakan Qian Hen, sekte-sekte teratas dan sekte-sekte makmur di wilayah timur, wilayah barat, wilayah utara, dan wilayah selatan semuanya akan membentuk aliansi ofensif dan defensif. Misalnya, di wilayah timur, Wen Tianzong, Tiandimen, keluarga Li, keluarga Zhao, keluarga Sun, dan sekte serta keluarga lainnya, jika murid-murid mereka ingin berpartisipasi dalam perburuan, mereka akan membentuk aliansi ofensif dan defensif untuk maju dan mundur bersama di dunia perburuan. Tetapi sekarang Lin Bai, Huang Qingyun, Yi Song, Sui Mo dan Meng Qinxian, Ni Sang, dan yang lainnya juga telah membentuk aliansi ofensif dan defensif untuk maju dan mundur bersama di dunia perburuan. Akan ada setidaknya selusin aliansi ofensif dan defensif seperti itu di antara sekte-sekte terkuat dan teratas di wilayah timur. Semua orang akan mencari teman mereka sendiri, atau sekte dan keluarga dari kedua belah pihak yang memiliki persahabatan yang baik, menandatangani perjanjian, maju dan mundur bersama di dunia perburuan, dan saling menjaga. Tujuan utama melakukan ini, adalah untuk memastikan bahwa cukup banyak mangsa dapat diperoleh di dunia perburuan. Seperti yang dikatakan Qian Hen, dunia perburuan hanya akan terbuka sekali setiap 10.000 tahun. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda harus menunggu setidaknya 10.000 tahun sebelum dapat memasuki dunia perburuan. Semua orang tidak ingin melewatkan kesempatan pemberian Tuhan ini, itulah sebabnya ada begitu banyak aliansi ofensif dan defensif. Tengah malam. Perjamuan telah usai, dan semua orang kembali ke rumah. Setelah Lin Bai kembali ke istana Tian Suizong, Qin Yao dan Qiao Mo datang menemui Lin Bai, saudara Sengzi, pengaturan untuk Menara Abadi telah dibuat, dan mulai besok, Anda dapat menjamu tamu di Menara Abadi. Lin Bai mengangguk. Qiao Mo berkata, untungnya, ada satu hal. Menara Abadi tidak memungut biaya apapun kali ini. Semua biaya jamuan makan kakak senior Sengzi di Menara Abadi akan ditanggung oleh Menara Abadi. Hah, Lin Bai tidak mengerti maksudnya, ekspresinya terkejut. Kapan Menara Abadi menjadi begitu murah hati? Anda pasti tahu bahwa tamu yang diundang oleh Lin Bai memiliki banyak sejarah, dan biayanya juga sangat tinggi. Biaya ini awalnya dibayar oleh Tian Suizong, tetapi sekarang Shen Xianlou mengambil inisiatif untuk menanggungnya. Qiao Mo menjawab, ini adalah maksud dari Menara Abadi, tetapi kami menduga, itu seharusnya maksud dari pemilik di balik Menara Abadi. Pemilik di balik Menara Abadi. Lin Bai menyipitkan matanya, dan menggumamkan 3 kata, keluarga Liang. Pemilik terbesar di balik Menara Abadi adalah Istana Pangeran Liang. Qiao Mo berkata, iya, seharusnya itu pengaturan dari Istana Pangeran Liang. Qin Yao berkata, diperkirakan bahwa keluarga Liang juga ingin berteman dengan kakak Sengzi, dan menggunakan waktu ini kakak Sengzi ingin menjamu tamu, jadi kita bisa mendekat dulu. Lin Bai tersenyum, karena Shen Xianlou bersedia menanggung biaya, kita bisa menghemat banyak uang, jadi biarkan mereka yang melakukannya. Qiao Mo bertanya, siapa di antara kekuatan paling berpengaruh yang kakak Sengzi rencanakan untuk dijamu terlebih dahulu? Lin Bai menggosok dadanya, dan berkata dengan muram, lembah serangga di perbatasan selatan. Mengundang lembah serangga Xinjiang selatan terlebih dahulu. Baik Qiao Mo maupun Qin Yao merasa sedikit heran dengan pemikiran Lin Bai. Tentang masalah Xia Jingxi, baik Qiao Mo maupun Qin Yao tahu seluruh ceritanya. Saya juga tahu keluhan antara Nanjiang Chonggu dan negara Chu. Saat ini, jamuan makan Lin Bai untuk Nanjiang Chonggu pasti merupakan ide Lin Bai sendiri. Pergi dan atur, dan jangan bertanya lebih banyak tentang sisanya. Baiklah, aku akan mengirim undangan ke lembah serangga Nanjiang. Qin Yao dan Qiao Mo setuju, dan langsung pergi ke Nanjiang Chonggu tanpa berhenti, mengundang Nanjiang Chonggu ke jamuan makan besok. Lin Bai kembali ke kamarnya dan beristirahat semalaman. Siang hari berikutnya, dia meninggalkan istana Tian Suizong dan menuju Menara Abadi. Ketika Lin Bai tiba di Gedung Abadi dan memasuki ruangan pribadi yang telah dipesan Qiao Mo dan Qin Yao, sudah ada prajurit di dalamnya.
Lin Bai masuk dan melihat-lihat, dan dia adalah seorang prajurit dari lembah serangga perbatasan selatan. Di antara mereka, lelaki tua yang menjadi pemimpin adalah leluhur Nanjiang Chonggu. Lin Bai pernah memiliki hubungan dengannya. Ketika Nanjiang Chonggu tiba di ibu kota kekaisaran, lelaki tua ini muncul di hadapan Lin Bai dan Yang Mulia Chen Wang sebagai pemimpin Nanjiang Chonggu. Sepertinya namanya, Huang Quan. Nama itu terdengar tidak menguntungkan. Selain leluhur Huang Quan dari Nanjiang Chonggu, Lin Bai juga melihat sosok yang familiar di antara murid-murid Nanjiang Chonggu, yaitu Santa Nanjiang Chonggu, Rong Yunxin. Wanita ini dikalahkan oleh Lin Bai di pegunungan dan hutan pinggiran timur. Bahkan harta paling berharga dari lembah serangga di perbatasan selatan, 5 botol jahat, pun direbut oleh Lin Bai. Junior datang terlambat dan membuat senior menunggu lama, jadi saya mohon maafkan saya. Lin Bai berjalan memasuki ruang pribadi, dengan senyum lebar di wajahnya, berulang kali mengakui dosa-dosanya. Leluhur bernama, Mata Air Kuning, dari lembah Chonggu di Xinjiang Selatan segera tersenyum. Hahaha, Tuan Serigala tidak datang terlambat, kami datang lebih awal. Lin Bai memberi isyarat, silakan, agar semua orang duduk, lalu memerintahkan dapur belakang gedung abadi untuk mulai menyajikan hidangan lesat. Tak lama kemudian, meja-meja di depan para petarung dari kedua belah pihak dipenuhi dengan makanan dan minuman lesat. Lin Bai berkata sambil tersenyum, hidangan lezat di Menara Abadi adalah yang terbaik di ibu kota kekaisaran. Para senior dan sesama Taois dari lembah serangga perbatasan selatan, kalian harus mencicipinya setelah menempuh perjalanan ribuan mil. Leluhur Nanjiang Chonggu tersenyum dan berkata, itu wajar. Tuan Serigala, beliau luar biasa dan kultivasinya tak tertandingi. Di antara rekan-rekannya, tidak ada yang bisa melampauinya. Sungguh mengagumkan. Orang tua ini meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, dan untuk mempersembahkan secangkir kepada Tuan Serigala. Lin Bai mengambil gelas anggur sambil tersenyum, dan ketika hendak meminumnya, ia bertanya sambil tersenyum, apakah anggur ini tidak mengandung racun? Aku pernah mengalami kemampuan meracuni lembah serangga di perbatasan selatan. Memang mustahil untuk dihindari. Lin Bai tersenyum, dan melirik Rong Yunxin secara sengaja atau tidak sengaja. Di pegunungan dan hutan di pinggiran timur, saat bertarung melawan Rong Yunxin, metode racun Rong Yunxin benar-benar membuat Lin Bai pusing. Leluhur Chonggu di Nanjiang berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Serigala. Tempat ini bukan medan perang. Selain itu, orang tua dan Tuan Serigala tidak memiliki permusuhan di masa lalu dan tidak ada dendam di masa depan. Mengapa Anda perlu meracuni? Lin Bai berkata sambil tersenyum, memang benar tidak ada kebencian di masa lalu, tetapi tidak ada kebencian di masa depan, jadi senior berbicara omong kosong. Leluhur Chonggu di Nanjiang mengerti apa yang dikatakan Lin Bai, tetapi alih-alih melanjutkan menjawab, ia menatap Rong Yunxin. Rong Yunxin segera mengerti, mengambil gelas anggur, Tuan Serigala, saya ingin bersulang untuk Anda, dan mohon agar Tuan Serigala bermurah hati dan mengembalikan kepada saya benda suci, 5 botol jahat dari lembah serangga di Xinjiang Selatan. Tidak masalah. Lin Bai tersenyum dan mengambil gelas anggur, menyetujui permintaan Rong Yunxin. Botol wuxia adalah milik prajurit sihir Tai dari lembah serangga di perbatasan selatan. Lin Bai tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menyimpannya secara paksa, selama Nanjiang Chonggu datang untuk memintanya, dia pasti akan mengembalikannya. Lin Bai mengeluarkan botol wuxia, meletakkannya di atas meja, dan berkata bersamaan, aku bisa mengembalikan botol wuxia kepada Nanjiang Chonggu, tetapi aku juga meminta Nanjiang Chonggu untuk membawakan penawar racun yang kuinginkan. Lagi pula, selama pertempuran itu, banyak prajurit diracuni oleh racun aneh dari lembah serangga perbatasan selatan, dan mereka belum sepenuhnya pulih. Petik 2. Termasuk aku juga diracuni oleh 5 botol jahat. Meskipun untuk sementara ditekan, tidak ada masalah serius, tetapi tetap saja itu adalah bahaya tersembunyi. Lin Bai berkata kepada Rong Yunxin, kembalikan 5 botol jahat itu kepadamu, berikan penawarnya kepadaku. 6130. Botol wuxia, salah satu botol sihir Tai milik prajurit di lembah Chonggu di Xinjiang Selatan, Lin Bai mengalahkan Rong Yunxin dalam pertempuran di pegunungan dan hutan pinggiran timur, dan mengambil botol wuxia tersebut. Namun Lin Bai juga tahu bahwa dia tidak bisa menyimpan botol wuxia itu, dan Nanjiang Chonggu akan menemukan cara untuk mendapatkannya kembali cepat atau lambat. Lembah Nanjiang Bak tidak semudah ditipu seperti keluarga Li dan keluarga Zhao. Sebagai kekuatan yang kuat, bagaimana mungkin mereka mentolerir prajurit Tai mereka sendiri yang tinggal di luar? Jadi Lin Bai telah memutuskan bahwa selama Nanjiang Chonggu datang untuk memintanya, dia akan mengembalikan botol 5 roh jahat itu.
Dia hanya berharap bahwa setelah mengembalikan botol 5 roh jahat itu, dia dapat menukarnya dengan penawar racun. Dalam pertempuran di pegunungan dan hutan pinggiran timur, murid-murid Conggu perbatasan selatan menggunakan cara-cara beracun, yang membuka mata Lin Bai. Selama pertempuran itu, banyak murid diracuni oleh racun aneh, meskipun mereka untuk sementara menekan racun aneh itu dengan pil detoksifikasi dan kekuatan kultivasi di tangan mereka. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Orang yang menggunakan racun harus memiliki cara untuk mendetoksifikasi. Lin Bai dapat mengembalikan botol wuxia ke Nanjiang Conggu, tetapi mereka juga perlu menemukan penawarnya. Ini adalah syarat Lin Bai. Mendengar bahwa Lin Bai ingin menukar botol 5 roh jahat dengan penawar, Rong Yunxin dan leluhur Nanjiang Conggu tampak lebih tenang dan saling memandang, mengetahui jawabannya di dalam hati mereka. Leluhur Conggu di Nanjiang mengeluarkan pena dan tinta dari tas penyimpanan, menulis beberapa kata di atas kertas dengan kuas, dan berkata sambil menulis, meskipun murid-murid Conggu di Nanjiang menggunakan banyak racun di hutan pinggiran timur, tidak ada yang salah dengan itu. Hampir semuanya adalah racun dasar yang sangat mudah dinetralisir. Orang tua itu menuliskan metode detoksifikasi, Tuan Serigala dapat kembali ke ahli alkimia Paviliun Tianji untuk belajar dan meneliti, dan kemudian dia dapat memikirkan metode detoksifikasi. Setelah leluhur Nanjiang Conggu selesai menulis, ia menyerahkan kertas itu kepada Lin Bai. Lin Bai tidak dapat memahami teks yang sangat padat di dalamnya, jadi ia harus mengambilnya kembali dan menyerahkannya kepada ahli alkimia di Paviliun Tianji untuk diteliti. Leluhur Nanjiang Conggu terus berkata, semuanya sangat sederhana dan sangat beracun. Di mata murid-murid Nanjiang Conggu, racun-racun ini adalah racun yang sangat sederhana, racun yang sangat mendasar. Tetapi bagi seorang ahli bela diri seperti Lin Bai yang tidak mahir menggunakan racun, ini adalah racun yang paling mematikan. Meskipun leluhur Conggu di Nanjiang menuliskan metode detoksifikasi, Lin Bai tidak sepenuhnya mempercayainya, jadi dia masih harus membawanya kembali ke ahli alkimia Paviliun Tianji, dan setelah mempelajarinya dengan saksama, dia dapat membuat penawarnya. Dan metode detoksifikasi yang ditulis oleh leluhur Conggu di Nanjiang bukanlah formula ramuan, tetapi beberapa ide dan metode detoksifikasi. Cara detoksifikasi bergantung pada cara dan pencapaian ahli alkimia Paviliun Tianji. Ini sebenarnya cukup normal. Ada banyak murid di lembah serangga di perbatasan selatan, dan semua murid adalah ahli dalam menggunakan racun. Setelah bertahun-tahun peningkatan dan pengembangan, setiap murid memiliki berbagai racun aneh di tangannya, dan sulit untuk menyiapkan satu penawar untuk menyembuhkan semua racun aneh tersebut. Oleh karena itu, leluhur Conggu Nanjiang hanya dapat memberikan ide detoksifikasi dan memberikannya kepada Lin Bai. Melalui ide ini, seharusnya tidak sulit untuk mengembangkan ramuan detoksifikasi dengan pencapaian dan metode seorang ahli alkimia di Paviliun Tianji. Rong Yunxin berkata, para leluhur telah memberimu metode detoksifikasi untuk orang lain. Adapun racun jahat hijau, pada Tuan Serigala, kau hanya perlu Tuan Serigala mengembalikan 5 botol jahat itu kepadaku, dan aku dapat membantu Tuan Serigala melakukan detoksifikasi. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Tuan Serigala tidak tahu bahwa 5 botol jahat itu tidak hanya dapat melepaskan racun aneh, tetapi juga menyerap racun aneh. Lin Bai tiba-tiba menyadari, dan mengeluarkan botol wuxia dari tas penyimpanannya, lalu menyerahkannya kepada Rong Yunxin. Botol berisi 5 roh jahat itu kembali ke tangannya, dan Rong Yunxin mengaktifkannya dengan metode rahasia. Ketika botol itu dibuka, sebuah kekuatan penarik menyebar dan menyelimuti Lin Bai. Racun jahat hijau, di tubuh Lin Bai, yang masih ditekan olehnya, menunjukkan tanda-tanda melemah saat ini, seolah-olah ditarik keluar dari tubuhnya oleh 5 botol jahat itu. Tidak lama kemudian, gumpalan asap biru terbang keluar dari tubuh Lin Bai melalui pori-pori, dan masuk ke dalam botol berisi 5 roh jahat itu. Setelah mengambil racun hijau jahat dari tubuh Lin Bai, Rong Yunxin menyimpan 5 botol roh jahat, dan duduk di samping leluhur Nanjiang Conggu tanpa ekspresi. Tidak ada racun hijau jahat di tubuhnya, Lin Bai segera merasa lega. Setelah transaksi selesai, leluhur Nanjiang Conggu mengobrol dengan Lin Bai, Tuan Serigala benar-benar seorang talenta muda. Saya tidak menyangka Tuan Serigala benar-benar memiliki penampilan yang luar biasa. Sayang sekali Markis Serigala tidak bisa memurnikan racun, jika tidak, lelaki tua itu akan mengundang Lord Markis Wolf untuk memimpin lembah serangga perbatasan selatan, apapun yang terjadi. Tentu saja, jika Tuan Serigala ingin meninggalkan pedangnya untuk memurnikan racun, gerbang lembah serangga perbatasan selatan akan selalu terbuka untuk Tuan Serigala. Lin Bai menggelengkan kepalanya, meskipun teknik pemurnian racun lembah serangga di perbatasan selatan unik di dunia dan mengejutkan dunia iblis,
saya telah berlatih pedang selama beberapa dekade, dan saya tidak ingin mengubah sekte saya. Leluhur Chonggu Nanjiang menghela napas, sungguh disayangkan, tetapi tidak apa-apa, bahkan jika Tuan Serigala tidak ingin datang ke Chonggu Nanjiang, kami masih bersedia menjalin hubungan baik dengan Tuan Serigala. Menjalin hubungan baik, ekspresi Lin Bai menggoda, alisnya sedikit terangkat, saya khawatir hubungan baik ini tidak akan terwujud, bukan? Leluhur Chonggu di Nanjiang tampak bingung, apa maksud Tuan Serigala dengan itu? Lin Bai tertawa, saya telah menghancurkan rencana besar Chonggu Nanjiang, bukankah Chonggu Nanjiang menyimpan dendam? Saat ini, aku berada di ibu kota kekaisaran, dan Nanjiang Chonggu bersedia duduk dan mengobrol denganku perlahan. Jika di luar ibu kota kekaisaran, kau mungkin sudah menghunus pedang untuk saling berhadapan. Hahaha, leluhur Nanjiang Chonggu tertawa terbahak-bahak, tidak, Tuan Serigala terlalu khawatir. Aku belum melakukan apapun di Nanjiang Chonggu, apalagi memiliki rencana apapun. Pertempuran dengan anak buah Tuan Serigala di pegunungan dan hutan pinggiran timur juga untuk menangkap Xia Jingxi, seorang pengkhianat dari lembah serangga di perbatasan selatan. Pada akhirnya, kita tidak memiliki dendam pribadi terhadap Tuan Lang dan negara Chu. Rubah tua ini telah mengalihkan semua tanggung jawab. Lin Bai tersenyum, tetapi ia mengeluh dalam hatinya. Namun Lin Bai tidak terlalu mendalami masalah ini. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu dari mulut rubah tua seperti leluhur Chonggu di Xinjiang Selatan. Lin Bai tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, aku penasaran, belum lagi apakah Xia Jingxi adalah pengkhianat dari lembah serangga perbatasan selatan, mengapa dia datang ke wilayah timur setelah melarikan diri dari wilayah selatan? Wilayah timur begitu luas. Setelah datang ke wilayah timur, mengapa kau ingin tinggal di Chu? Lin Bai menatap Nanjiang Chonggu dengan penuh minat, apa yang ada di Chu yang layak kau khawatirkan? Kalimat terakhir Lin Bai jelas-jelas bertanya kepada Nanjiang Chonggu, salah satu dari kalian dan negara Chu berada di selatan langit, dan yang lainnya di utara bumi, dan kalian tidak bisa bertarung dengan 8 kutub. Mengapa kalian menghabiskan begitu banyak upaya untuk berurusan dengan negara Chu? Bahkan jika Chu dikalahkan, apa gunanya bagimu? Apakah kamu masih mampu mengelola wilayah negara Chu yang membentang di ribuan gunung dan sungai? Leluhur Chonggu di Nanjiang memahami maksud Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum dan memegang gelas anggur, Tuan Serigala hanya bercanda, kami hanya memburu Xia Jingxi, dan kami tidak berniat menjadi musuh Chu. Adapun mengapa Xia Jingxi berlindung di negara Chu, kami tidak tahu.